Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang penjelasan sebab akibat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Latifatul Khoiriyah NPM 180135, Fiorentina Putri NPM 180143, Anissa Eka Ariyanti NPM 180176, Pringgo Anggoro NPM 180177, saya sendiri Fatoni Cahya NPM 180182, kemudian ada Ayu Lindawati NPM 180183, Kurnia Effendi NPM 180187, dan yang terakhir Novi Rizky Saputri NPM 180189. Yang pertama ada kasualitas atau sebab akibat. Maksud dari hubungan kasualitas dalam contoh teks eksplanasi ini yaitu suatu kalimat yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat atau kasualitas suatu fenomena atau peristiwa yang tengah terjadi. Dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan hubungan kasualitas yaitu gabungan dua klausa atau lebih yang mempunyai hubungan sebab akibat. Hubungan kasualitas ini ditandai dengan kata maka, oleh karena itu, kalau, jika, bila, oleh sebab itu, dan sebagainya. Penyebab hubungan yang berlangsung antara dua peristiwa simultan atau berurutan, sementara ketika peristiwa pertama atau penyebab membawa yang lain atau efek. Menurut David Hume, ketika kita mengatakan tentang dua jenis objek atau peristiwa X yang menyebabkan Y, misalnya kayak seperti api menyebabkan asap, berarti yang pertama X terus-menerus digabungkan dengan YS. Yang kedua, YS mengikuti XS dan tidak sebaliknya. Dan yang ketiga, ada koneksi yang diperlukan antara XS dan YS sehingga setiap kali X terjadi, suatu Y harus mengikuti. Literatur filosofis yang kaya tentang sebab akibat adalah bukti perjuangan para pemikir sepanjang sejarah untuk mengembangkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian juga, para ilmuwan telah lama bergelut dengan masalah sebab akibat dalam menghadapi banyak rintangan praktis dan teoritis. Namun, ketika berbicara tentang sebab akibat, kita biasanya menerima begitu saja gagasan tentang apa itu dan bagaimana kita dapat menilainya. Kami melakukan ini setiap kali kami mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kami atau orang lain, efek dari investasi pemerintah, dampak teknologi baru, konsekuensi dari pemanasan global, efektivitas perawatan medis, bahaya obat-obatan jalanan, atau pengaruh dari film populer. Beberapa pernyataan kausal terdengar kuat, seperti ketika kita mengatakan perlakuan penyembuhan seseorang atau pengumuman oleh pemerintah menyebabkan kerusuhan. Yang lain memberikan kesan yang lebih lemah, seperti kita mengatakan penahanan pemimpin oposisi mempengaruhi persepsi internasional. Akhirnya, beberapa pernyataan hanya mengisyaratkan sebab akibat, seperti ketika kita mengatakan bahan kimia bisphenol A telah dikaitkan dengan diabetes. Seperti yang kita akan lihat, memahami sebab akibat sebaik mungkin tetap diperlakukan untuk menafsirkan data, apakah besar atau kecil. Dalam esai ini, kita kebanyakan akan mengesampingkan literatur filosofis yang kaya dan kompleks tentang sebab akibat. Alih-alih memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang lebih praktis, bagaimana kita harus berpikir tentang sebab akibat dan korelasi dalam kedokteran, politik, dan kehidupan kita sehari-hari. Kami akan membahas beberapa kemajuan luar biasa dalam berpikir tentang hubungan sebab akibat. Kemajuan yang dimungkinkan oleh pertemuan berbagai ide dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, statistik, dan matematika. Meskipun pemahaman mendalam tentang perkembangan ini membutuhkan pengetahuan teknis khusus, ide-ide mendasar cukup dapat diakses dan mereka memberikan wawasan tentang berbagai pertanyaan sambil menunjukkan beberapa keterbatasan yang tersisa. Dua jenis penjelasan. Banyak jenis hal perlu dijelaskan dan tidak mengherankan bahwa ada banyak jenis penjelasan. Secara singkat menjelaskan dua jenis penjelasan, penting dan umum untuk membantu mengenali dan memahami penjelasan ketika melihatnya.
1. Penjelasan kausal fisik. Latar belakang fisik mencakup kondisi umum di mana peristiwa itu terjadi. Latar belakang fisik mencakup bahwa fakta meteorologi seperti suhu lingkungan, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan sebagainya. Misalnya, jika kita telah mengemudi pada hari yang sangat panas, kita mungkin mencatat bahwa sebagai bagian dari penjelasan kita tentang penyebab ban kempes kita. Jadi ada kemungkinan penyebab ban kempes diakibatkan cuaca yang panas. Lebih penting lagi, latar belakang fisik suatu peristiwa mencakup peristiwa apapun yang kita tentukan sebagai penyebab langsung atau langsung dari fenomena yang dimaksud. Yang kedua ada penjelasan kausal perilaku. Penjelasan kausal perilaku memberikan informasi latar belakang yang relevan dan di samping itu mencoba untuk mengidentifikasi si penyebab langsung atau langsung dari perilaku yang bersangkutan. Latar belakang kausal bersifat historis dan mencakup faktor politikal, ekonomi, sosial, dan psikologis. Contoh, mengapa serikat pekerja memilih untuk menyetujui kontrak? Mengapa semua negara bagian selatan negara bagian merah? Mengapa pelayan dibayar lebih jika mereka memiliki aksen Inggris? Ini adalah permintaan untuk penjelasan kausal perilaku. Penjelasan yang mencoba untuk menjelaskan penyebab perilaku dalam hal psikologi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan ilmu perilaku dan sosial lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai kecakupan penjelasan. Kecakupan penjelasan di sini meliputi pentingnya testability, penjelasan yang tak terbantahkan, penjelasan melingkar, dan kompleksitas yang tidak perlu. Untuk pentingnya testability, yaitu penjelasan kausal fisik yang menghasilkan harapan. Contohnya, jika toilet bocor, Anda mengharapkan lantai tetap kering, maka Anda harus memperbaiki kebocoran tersebut. Tetapi jika memperbaiki toilet sudah dilakukan, tetapi toilet tetap bocor dan lantai tetap tidak kering, maka bisa jadi penjelasan pertama itu tidak benar atau karena pekerjaan itu tidak dilakukan dengan benar. Yang kedua yaitu mengenai penjelasan yang tak terbantahkan. Nah, ada sesuatu yang salah dengan penjelasan yang mengarah pada prediksi palsu. Kadang-kadang, bagaimanapun penjelasan menghasilkan prediksi yang tidak berarti atau dan bukan hal yang sama. Tidak ada prediksi sama sekali. Penjelasan seperti itu dikatakan tidak dapat disangkal. Menghasilkan prediksi yang tidak berarti atau tidak ada yang hampir sama buruknya dengan menghasilkan prediksi yang palsu. Selanjutnya mengenai penjelasan melingkar. Untuk alasan yang baik, kompleksitas yang tidak perlu dianggap tidak diinginkan dalam penjelasan. Sangat mudah untuk melihat mengapa jika kita lupa tentang penjelasan kausal untuk saat ini dan memikirkan dua penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu, seperti katakanlah membangun pagar. Jika satu penjelasan menginstruksikan Anda untuk secara acak menumbuk kuku menjadi sepotong kayu yang tidak ada hubungannya dengan pagar, Anda akan lebih baik pergi dengan penjelasan lain, dengan asumsi kedua penjelasan sama baiknya dalam hal lain. Dengan cara yang sama juga, jika dua penjelasan kausal melakukan pekerjaan yang sama baiknya untuk menjelaskan sesuatu, penjelasan yang tidak rumit lebih baik. Penjelasan yang tidak perlu rumit mengandung unsur-unsur di mana tidak ada alasan untuk percaya. Itu membuat asumsi yang tidak benar-benar diperlukan. Dan untuk kompleksitas yang tidak perlu, untuk alasan yang baik, kompleksitas yang tidak perlu dianggap tidak diinginkan dalam penjelasan. Sangat mudah untuk melihat mengapa jika kita lupa tentang penjelasan kausal untuk saat ini dan memikirkan dua penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu, seperti katakanlah membangun pagar. Jika satu penjelasan menginstruksikan untuk secara acak menumbuk kuku menjadi sepotong kayu yang tidak ada hubungannya dengan pagar, maka akan lebih baik pergi dengan penjelasan lain dengan
kedua penjelasan yang sama baiknya dalam hal lain. Selanjutnya ada membentuk hipotesis. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa X menyebabkan atau menyebabkan Y dapat ditawarkan sebagai hipotesis daripada sebagai klaim. Hipotesis adalah penjelasan kausal yang ditawarkan untuk penyelidikan atau pengujian lebih lanjut. Ketika Anda berhipotesis, Anda belum menyatakan penjelasan. Anda menawarkan apa yang Anda pikir adalah penjelasan yang mungkin. Strategi umum untuk sampai pada hipotesis yang paling tepat yaitu inference untuk penjelasan terbaik. Misalnya, genangan air di lantai kamar mandi dapat dijelaskan oleh atap yang bocor, oleh toilet yang bocor, atau oleh seseorang yang telah meninggalkan balok es di lantai. Akan tetapi, atap yang bocor dan teori es yang meleleh tidak menjelaskan fakta bahwa sisi toilet lembab. Mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana es bisa masuk ke kamar mandi di tempat yang pertama. Mengingat pertimbangan ini, kami menyimpulkan bahwa penjelasan terbaik adalah toilet yang bocor menyebabkan air di lantai. Kami kemudian menguji teori hipotesis dengan memperbaiki toilet dan melihatnya secara langsung apa yang terjadi. Saya Yulindawati, NPM 1801010183, ingin menjelaskan tentang metode umum yang digunakan dalam membentuk hipotesis. Yang pertama yaitu metode perbedaan. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi dan kita ingin tahu apa yang menyebabkannya, dan jika kita kemudian menemukan bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, kita harus menduga itu sebagai penyebab yang mungkin. Jika Anda tiba-tiba sakit setelah makan sushi untuk yang pertama kalinya, hipotesis yang masuk akal bahwa sushi menyebabkan Anda sakit. Sedangkan yang kedua yaitu metode perjanjian. Korelasi antara dua fenomena memberikan titik awal yang lain baik untuk hipotesis kausal. Salah satu jenis korelasi adalah bahwa di mana kejadian suatu peristiwa disertai dengan kejadian lain, atau kedua peristiwa dikatakan terkait. Untuk yang ketiga yaitu mekanisme kausal dan pengetahuan latar belakang. Untuk memanfaatkan metode perbedaan dan metode perjanjian yang mengembangkan hipotesis kausal, Anda harus menggunakan akal sehat dan pengetahuan latar belakang tentang apa yang menyebabkan Anda dan bagaimana hal-hal itu bekerja. Makan sushi mungkin bukan satu-satunya hal yang tidak biasa yang terjadi sebelumnya. Anda sakit kepala dalam perjalanan ke restoran misalnya. Mungkin telah melewati jalan Anda. Konsep mekanisme kausal dari filosofi Sains dan metodologi penelitian dalam ilmu sosial, tetapi kita dapat menggambarkan mekanisme kausal secara metaforis sebagai antarmuka, antar sebab dan akibat aparatus. Jika Anda memikirkannya seperti itu, yang memiliki sifat membuat efek terjadi, mengingat penyebabnya, di mana tidak ada mekanisme kausal antara X dan Y. Jika Y terjadi setelah X, itu karena kebetulan daripada sebab dan akibat. Yang terakhir yaitu metodologi diagnosis terbaik. Seringkali menemukan hipotesis disamakan dengan merakitkan potong-potongan teka-teki untuk membuat gambaran keseluruhan atau memecahkan kejahatan dengan mempertimbangkan petunjuk dan ini adalah analogi favorit kami. Contohnya yaitu mendiagnosis gejala kondisi medis. Beberapa dari mereka mungkin terkait dengan kondisi neurologis, yang lain dengan kondisi ortopedi, mungkin yang lain dengan kondisi kejiwaan dan sebagainya. Dokter mencoba untuk memastikan asosiasi terkuat dan kemudian mendiagnosis. Yang selanjutnya ada mengkonfirmasi hipotesis sebab akibat. Yang pertama ada eksperimen sebab akibat terkontrol. Eksperimen terkontrol adalah cara pengumpulan data yang sangat berfokus dan sangat berguna untuk menentukan pola sebab dan akibat. Jenis eksperimen ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian medis, psikologis, dan sosiologis. Poin utama eksperimen terkontrol. Eksperimen terkontrol adalah studi penelitian di mana partisipan secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen dan kontrol.
Eksperimen terkontrol memungkinkan peneliti untuk menentukan sebab dan akibat antar variabel. Yang terakhir, ada salah satu kelemahan dari eksperimen terkontrol adalah kurangnya validitas eksternal, atau yang berarti hasil mereka mungkin tidak digeneralisasikan ke pengaturan dunia nyata. Metode alternatif pengujian kausal hipotesis di populasi manusia. Suatu penelitian harus menggunakan strategi penelitian dan metode penelitian agar penelitian yang ditelitinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Strategi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi deskriptif melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan desain kausal. Menurut Sugiono tahun 2017, desain kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga dapat diartikan bahwa dalam hal ini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode tahun 2017, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penalaran kausal. Ada 4 kesalahan. Yang pertama ada terlalu rumit. Yang kedua ada tidak sesuai dengan fakta atau teori yang diketahui. Yang ketiga ada samar-samar, ambigu atau melingkar. Dan yang terakhir ada untuk alasan lain yang secara inheren tidak dapat diuji. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.